Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan, kelebihan helm Niels ZR16. Helm ini gua pakai size-nya M. Tapi nantilah gua jelasin. Wait, wah. Nantilah gua jelasin di video, nanti gue jelasin di berikutnya ya, di kekurangan kelebihan. Ini gua beli size M, terus warnanya ini stone grey apa grey stone lah, pokoknya grey lah. Nah, gue beli di harga di bawah 200.000. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ini gue iseng aja ya, nyari ada helm, dapat voucher gue di bawah 200.000. Ya udah, gue coba. Soalnya ada 2 helm lah. Satu lagi nanti di video berikutnya ya. Nah, kali ini kita kasih kekurangan kelebihan si Niels ZR16. Oke, kita ke kelebihannya dulu. Ini buat gua visor jadi kelebihan. Karena si visornya ini lu pas beli kalau nggak salah bisa request atau nanya ke tokonya. Bang, dapat dapat visornya warna apa? Visornya warna apa? Kacanya warna apa? Clear atau smoke? Kalau misalnya dia bilang dapat smoke Kak, ya udah beli. Kalau suka smoke ya, gue sih lebih suka yang smoke nih, bukannya dark smoke ya. Smoke itu ya menurut gue kayak light smoke lah. Itu enak. Enaknya bisa siang bisa malam. Siang kagak silo, malam kagak terlalu gelap. Ada lagi kelebihannya lagi nih di bagian ratchet. Ratchet ini gue kasih kelebihan lah. Ratchetnya bagus. Si ininya enak tuh. Gigi-giginya enak. Dia giginya itu mantep lah pokoknya. Saking enaknya, tiap gue tutup gue buka, kepala gue ngikut kan. Tuh, dia ngikut ini. Ini nggak gua fullin, soalnya ini kalau full agak-agak nyablak, terlalu ke atas lah, gua kurang suka. Oke, kelebihannya lagi ini ada di bagian ini, gua bilang kelebihan bagian ini dah. Ventilasi itu gua bikin kelebihan. Ventilasinya fungsi di atas ada 2, kanan kiri. Gue bilang kelebihan itu fungsi keluar masuknya. Exhaustnya juga sama, gue kasih kelebihan karena pas gue tes itu di jalan di santai di 40 masih berasa. Kalau mau rada berasa lagi di 60-70, cuman jangan ngebut banget ya. Di 40 aja udah berasa. Itu kelebihan beberapa ya. Terus kalau untuk visor ini gue kasih kelebihan nih. Visornya gue kasih kelebihan. Kelebihan karena panjang bukan itu. Kelebihannya itu karena dia modelnya aja gue demen. Lebar, nggak terlalu panjang, bukan di atas bagian belakang ya, tapi di bawah. Jadi kalau kata orang-orangnya aerodinamis ya. Gue demen model yang JPR juga ya, ZR16 juga sama, gue suka, cuman dia lebih bagus. Jauh harganya kalau nggak salah 300-an ya, gue lupa. Lihat aja di video gue yang sebelumnya lah.
itu lebih bagus, lebih antep, tapi harus upsize. Nah, ini ada stopper, gua sampai lupa nih. Ini gua kasih kelebihan nih, ada stoppernya nih. Iya, ini gua kasih kelebihan karena ada stoppernya. Rata-rata helm-helm sekarang tuh ada stopper ya, yang murah-murah udah ada stoppernya, mantap, tapman. Oke, terus masuk kelebihannya di mana lagi bang? Oke lah, ini gua kasih kelebihan lah sedikit. Kalau untuk buat slot intercom masih bisa lah, nggak ada slotnya, nggak ada tempat buletan buat tinggal naruh dudukannya, nggak ada. Ya tinggal pasang velcro sama si speakernya aja, masih bisa. Ini agak dalam, tapi kenapa di bagian dalamnya itu si plastiknya tipis dan bisa bergerak-bergerak, nggak tahu kenapa. Nggak ada lapisan lagi, nggak ada lapisan IPS di bagian bibirnya, nggak ada lapisan plastik bahan ABS yang agak tebal itu. Kayak yang siapa ya, merek-merek ya, lu lihat aja video sebelumnya lah, itu ada yang cuma 200-an 300 itu udah ada slot intercom ya. Yang nggak ada slot intercom pun dia kayak di balik IPS di balik si chickpadnya ini pasti bagus bentuknya. Kayak ini nggak tahu kenapa kayak gini. Oke, itu udah cukup buat gua kelebihannya lah, beberapa ya menurut gua ya itu. Nah, ini kita masuk di kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama dulu dah, yang bikin gua gak nyaman ini nih. Tuh, lihat gak? Tuh lihat gak tuh? Gua giniin oplak. Ini gua beli size M tapi oplak banget. Ini gua jadiin kekurangan lah, karena nggak tahu kenapa ini malah dapatnya begini. Katanya gua minta M, iya M ada ready, di nyampe sini all size kali ya. Kalaupun ini size M, ini bukan size M, ini L. Oke, ini gua kasih kekurangan juga, masih di bagian dalam. Tadi kan kekurangan yang pertama itu oplak di kepala, bahaya. Kalau palanya gede, oke, bagus. Jadi kalau kepala lu lebih gede dari pala gua ini lingkar 5758. Lu lebih gede lagi, it's okay aja. Boleh aja beli yang kayak gini, beli helm ini. Tapi kayaknya sih kalau yang lebih gede dari kepala gua muat aja. Kalau yang sama kayak gua atau di bawah gua jangan. Ngoplak ini asli tuh. Ngoplak banget tuh, gua gini-giniin tuh. Kelihatan gak tuh? Terus ini kekurangan lagi ya di bagian dalam juga nih. Inner. Ini busa apa ya disebutnya ya? Pokoknya busa spons ya. Busanya di kanan kirinya ini kok empuk ya. Maksudnya bukan empuk padat, terlalu empuk. Jadi harusnya busa pipi neken ini cuman nyentuh, bukannya neken. Sedikit lah kalaupun neken juga. Itu gue kasih kekurangan dari busanya. Terus ini di dalam lagi, masih di dalam, masih di inner lah. Busa kainnya, berasa helm-helm yang ya emang helm di bawah 200 ya. Ini buat gua sih enggak banget lah busa kainnya ya. Kayak helm-helm berapa cepean kali ya. Itu buat gua kasih kekurangan tuh. Kalau emang nggak mau buat yang bagusan ya udahlah, nggak usah dibuat sekalian. Tapi bagus lah.
masih ada yang beli, ya itu tergantung budget. Kekurangannya lagi itu di bagian masih di inner juga, crown padnya nggak bisa dilepas. Jadi lo kalau mau nyuci itu harus dicuci semua sama helm-helmnya. Kalau chick pad bisa dilepas. Oke, kita di kekurangannya lagi. Itu ada di bagian masih di dalam. Di balik IPS salah. Di balik chick padnya ini kok plastiknya tipis, itu apa? Kalau emang mau dilapisin ya silakan, kalau enggak juga kayaknya nggak apa-apa ya, langsung kancing gitu. Itu apa ya dilapisin begitu? Kalau mau dilapisin yang tebel di balik chick pad ini, kenapa lemes gitu ya? Bisa disentuh, dioyak-oyak gitu, digoyang-goyang. Itu gue jadiin kekurangan. Soalnya kalau nanti pasang intercom, kalau si plastik tipisnya itu bisa bergerak-bergerak, kuping jadi nggak nyaman. Speakernya nanti bisa ada jarak bergerak-bergerak jauh deket. Itu yang bikin nggak nyaman menurut gua. Padahal cuma sepele. Atau bisa lo double tip, boleh double tip buat ngakalinnya. Oke. Terus kekurangannya lagi ada di bagian ini nih, ke bawah nih. Ke bawahnya ini microlocknya gue kasih kekurangan juga nih. Aduh, microlocknya yang bagus lah. Ada tuh merek sebelah, ya gue sebut aja ya, si HRV Maximo. Nanti gue review juga, itu malah lebih bagus sih microlocknya. Kenapa yang ini begini? Ayo, ini baru microlocknya ya. Ya sebutlah ini kekurangan satu set lah sama tali-talinya nih. Talinya juga terlalu lemas, jadi tipis. Jadi kalau dia terlalu lemas kayak kelihatan tipis gitu. Udah gitu ini kelihatan tipis apa enggaknya tuh gampang kelepas dari sambungan-sambungan ini. Bukan sambungan, apa sih ini namanya, yang pengait plastik ini nih. Itu ketahuan dari situ, gampang digeser-geser, jadi tipis. Ya lumayan lah buat sehari-hari, bukan buat apa ya, tapi ya lebih hati-hati lah kalau mau beli. Jangan yang kendor helmnya ya. Menurut gua itu udah cukup lah ya kekurangan kelebihannya. Cuman lebih banyak sih kekurangan di bagian dalam, di bagian inner. Kalau yang lain-lainnya oke, enak. Paling cuma satu nih, gue kasih satu lagi kekurangan nih. Ratchetnya ada kelebihan tadi ya, ini gue kasih kekurangan, terlalu nyablak. Tuh, aduh, ke atas helmnya. Kalau buat gue sih dilihatnya enak nih, jadi lega gitu. Cuman kalau dilihat dari si kamera ini terlalu ke atas, makanya gue turunin dikit. Itu sepele lah, tinggal diturunin dong ya. Gue kasih kekurangan lah sedikit lah. Oke, itu udah semua gua kasih kekurangan kelebihan si Nils ZR16 yang gua ngerti, yang gua paham, yang gua tahu tentang helm ini. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja. Assalamualaikum.